Selamat pagi saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat pada hari ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan melalui ibadah kita pada hari ini. Terlebih dahulu kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa Tuhan kami, Engkau masih memberikan kami kesempatan dan juga Engkau masih memberikan kami waktu untuk dapat menerima berkat Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan pada saat ini firman-Mu yang akan kami dengarkan, kiranya boleh memberikan kekuatan kepada kami dalam melakukan aktivitas kami satu hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini Kamis tanggal 27 Mei 2021 tertulis dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Dikatakan demikian, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikian isi dari firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang terang, ada dua fungsi terang yang boleh kita lihat, yaitu untuk sebagai penerang di tempat yang gelap dan juga sebagai petunjuk seperti sinar di sebuah mercusuar yang dapat memberi petunjuk kepada kapal supaya dapat berjalan di jalan yang benar, di jalur yang tepat. Dan terang itu juga sangat dibutuhkan oleh manusia di dalam kehidupannya sehari-hari dan juga terhadap makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Coba kita bayangkan ketika dunia ini gelap gulita, apa yang akan terjadi? Atau ketika listrik padam, apa yang boleh kita lakukan dalam kehidupan dan aktivitas kita? Tentunya di sana boleh kita lihat ketika dunia di dalam gelap gulita tanpa secercah cahaya,
maka di sana tidak akan ada kehidupan. Ketika listrik padam atau tidak ada, maka kita juga tidak akan dapat melakukan pekerjaan kita sebagaimana yang sudah kita lakukan pada saat ini. Kita hanya boleh dapat berdiam di tempat tanpa melakukan apa-apa karena pandangan kita terbatas, dan juga benda-benda yang lain juga kita tidak akan dapat melihatnya dengan jelas berada di sekitar kita. Itulah sebabnya mengapa Tuhan menciptakan benda-benda langit atau benda-benda penerang di tengah-tengah dunia ini. Seperti halnya Allah menciptakan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang, supaya itu semua dapat menerangi bumi ini. Dengan adanya terang itu, maka makhluk hidup dapat bertumbuh dan mempunyai hidup. Manusia juga dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari di dalam sukacita. Saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dunia ini diliputi dengan kegelapan rohani, karena dipenuhi dengan segala macam kejahatan dan juga penuh dengan dosa yang dapat menuntun kita kepada kematian yang kekal. Manusia dan dunia ini membutuhkan terang itu, dan Yesus adalah terang itu, sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini. Dan barang siapa yang mengikut Yesus, maka ada 3 hal yang boleh kita lihat terjadi dalam kehidupannya. Yang pertama, ia akan mempunyai terang hidup. Artinya, orang yang mengikut Yesus akan tahu kemana akan melangkah, karena jalan dan tujuan hidupnya jelas. Yang kedua, dia dapat mengenal dirinya dengan jelas, sehingga ketika ia mengenal dirinya dengan jelas, ia mampu memperbaiki apa yang salah. Sebab kesalahan itu akan terlihat di dalam terang. Dia siap untuk dikoreksi. Dan yang ketiga, dia mempunyai hari-hari yang penuh bermakna. Yesus adalah sumber terang itu. Itulah yang akan memandu kita untuk berjalan sehingga hidup dan pekerjaan kita berhasil dan bermakna. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes mengajak kita hari ini untuk hidup di dalam Kristus yang adalah terang. Yesus tidak hanya menunjukkan jalan hidup kepada kita, tetapi Ia adalah jalan dan tujuan hidup itu sendiri. Dengan hidup di dalam terang Tuhan, maka kita akan ditolong untuk berjalan dalam melakukan aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa Tuhan kami, yang selalu memberikan hidup kepada kami dan menerangi segala perjalanan hidup kami dan pekerjaan kami. Kiranya melalui terang Tuhan, kami boleh dituntun untuk dapat selalu berdiam di dalam terang-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan dalam satu hari ini, semuanya mendatangkan sukacita bagi kami dan juga bagi orang-orang di sekitar kami, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuntun kami Tuhan untuk satu hari ini dan juga jemaat-Mu, dimanapun mereka berada dalam melakukan pekerjaan mereka, ketika menghadapi kesulitan dan juga ketika terbaring lemah,
Kiranya tangan Tuhan selalu menguatkan mereka, membimbing dan menopang, supaya mereka kuat dan boleh mendapat sukacita yang dari Tuhan melalui keselamatan kesembuhan. Tuhan Allah Bapa kami juga mau serahkan kehidupan kami dan juga orang-orang yang kami kasihi, dan juga bangsa dan negara kami, masyarakat dan pemimpin-pemimpin yang ada di tengah-tengah bangsa kami ini, dan juga para pemimpin-pemimpin di tengah-tengah gerejamu, supaya berjalan di dalam terang Tuhan untuk menjalankan segala program yang akan dikerjakan di tengah-tengah bangsa dan negara kami, dan juga di tengah-tengah gerejamu, agar semuanya boleh bersuka cita dan berjalan di dalam terang Tuhan. Inilah doa kami, ya Tuhan. Terimalah hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas kita hari ini dengan tetap memakai masker dan juga mencuci tangan serta menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.